Halo adik-adik sekalian, para pelajar SMA dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kakak Made Blog Polos. Dalam hal ini kita akan belajar pelajaran fisika kelas 11 semester 2. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang alat optik. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan jika kalian merasa terbantu dengan materi yang kakak tampilkan di sini, silakan jangan lupa klik like-nya dan nyalakan juga loncengnya. Nah, perlu kakak beritahukan bahwa materi alat optik ini akan kakak bagi menjadi beberapa video. Nah, pada video yang pertama ini kakak akan membahas mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Ya, semuanya pasti sudah sering memakai ya cermin datar. Setiap pagi sebelum kalian sekolah kalian pasti bercermin ya. Lalu bagaimana sifat-sifat cahaya kalau berkenaan dengan cermin datar? Mari kita akan bahas. Namun sebelumnya, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum membahas tentang alat optik secara umum. Istilah pertama yaitu mengenai berkas cahaya atau sinar. Nah, cahaya itu digambarkan dalam bentuk berkas cahaya yang disebut dengan sinar, begitu ya. Karena kalau kita menggambar cahaya yang real di bidang gambar itu tidak mungkin, maka kita gambarkan sebagai berkas cahaya yang disebut dengan sinar. Lalu bagaimana cara menggambar sinar ini? Sinar ini digambar berupa garis lurus dengan tanda panah. Bisa di ujung, bisa juga di tengah garis. Ya, intinya garis dengan tanda panah lah ya. Kemudian istilah berikutnya ada istilah garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul atau bidang bias. Karena nanti yang kita bicarakan adalah pemantulan dan pembiasan cahaya. Jadi garis normal ini adalah garis yang dibuat tegak lurus dengan bidang pantul atau bidang bias. Atau dengan kata lain, sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sebagai ilustrasi, di sini kakak tampilkan pemantulan cahaya terlebih dahulu ya. Nah, ini yang garis yang tebal ini adalah bidang pemantul. Mungkin saja berupa cermin atau apalah di sini yang bisa memantulkan cahaya gitu ya. Nah, tegak lurus dengan bidang pantul ini ada sebuah garis biru yang ini. Nah, ini disebut dengan garis normal. Garis normal ini tegak lurus dengan bidang pantul ini. Nah, kemudian sinar itu nanti kita akan bedakan menjadi beberapa macam. Nah, di sini ada yang disebut dengan sinar datang, yaitu sinar yang mengarah ke bidang pemantul. Karena sinar datang ini akan dipantulkan, maka hasilnya adalah sinar yang kedua ini. Ini namanya sinar pantul. Kemudian di sini juga ada beberapa istilah lagi. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal ini, yang kita beri simbol huruf I ini disebut dengan sudut datang. Demikian pula sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan sinar pantul ini kita lambangkan dengan huruf R, itu adalah sudut pantul. Nah, kemudian berikutnya gambar ini melukiskan tentang pembiasan cahaya, yaitu peristiwa pembelokan cahaya kalau dia melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, di sini garis hitam tebal ini adalah bidang bias, yaitu perbatasan antara dua medium ini. Di sini yang dipakai adalah medium udara dan air. Nah, tegak lurus terhadap bidang bias ini ada garis putus-putus berwarna biru ini. Ini adalah garis normal begitu ya. Nah, kemudian ada sinar yang mengarah ke bidang bias ini. Ya, ini disebut dengan sinar datang juga, sama seperti tadi. Nah, kemudian sinar hasil pembiasan cahaya ini disebut dengan sinar bias. Kalau tadi kan di sini sinar pantul, maka kalau urusan pembiasan cahaya ini namanya sinar bias. Demikian pula di sini ada dua sudut yang mirip dengan kasus tadi pada pemantulan cahaya. Lambangnya juga sama, I dengan R gitu ya. I
ini adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal, sama disebut dengan sudut datang juga. Kemudian R ini sudut antara sinar bias dengan garis normal, disebut dengan sudut bias. Kita lanjutkan ke hal berikutnya yang harus kalian ketahui. Nah, alat optik, apa yang dimaksud dengan alat optik? Nah, alat optik itu sebenarnya alat yang berhubungan dengan cahaya. Jadi alat optik ini memanfaatkan pemantulan atau pembiasan cahaya untuk menghasilkan sebuah bayangan. Intinya adalah dapat menghasilkan sebuah bayangan. Nah, bagaimana cara menggambar bayangan dalam analisis alat optik ini? Bayangan itu diperoleh dengan cara menggambar perpotongan sinar pantul atau sinar bias. Atau kalau sinar pantulnya atau sinar biasnya tidak berpotongan, bisa juga melalui perpanjangan sinar pantul atau sinar biasnya. Jadi kalau sinar pantul dan sinar biasnya tidak berpotongan, maka sinar pantul atau sinar bias ini diperpanjang ke arah berlawanan sehingga nanti berpotongan juga, begitu dapat juga bayangan begitu ya. Nah, kemudian jenis bayangan yang akan kita bicarakan nanti bisa dibedakan menjadi, pertama ada yang namanya bayangan nyata. Bayangan nyata itu contohnya adalah bayangan kita kalau kita berada di daerah yang ada terik mataharinya begitu ya. Jadi bayangan yang terlihat di tembok atau di tanah ini adalah bayangan yang terjadi karena perpotongan sinar yang datang ke tubuh kita ini begitu ya, sinar pantul gitu. Jadi ini adalah bayangan nyata. Ciri-ciri bayangan nyata itu adalah, yang pertama, dia pada saat dilukis dia berasal dari perpotongan sinar pantul atau sinar bias secara langsung begitu ya. Nah, kemudian biasanya bayangan ini tidak dapat dilihat langsung pada alat optik yang menghasilkan cahaya. Dia bisa dilihatnya kalau ada layar untuk menangkap bayangan itu. Dalam hal ini seperti contoh yang kakak tampilkan di sini yang berfungsi sebagai layar itu adalah jalan ini gitu ya. Kalau kalian berdiri di lantai, ya lantai itu berfungsi sebagai layar. Kalau kalian berada di dekat tembok, ya tembok itu yang berfungsi sebagai layar gitu ya. Nah, kemudian dalam perhitungan nanti jarak bayangan, kalau bayangannya itu bayangan nyata nanti diberi tanda positif begitu. Contoh lain dari bayangan nyata itu adalah bayangan yang dihasilkan oleh proyektor. Misalnya kalau kalian diajarin oleh gurunya di kelas menggunakan proyektor, itu kan diarahkan ke papan tuh atau ke tembok tuh. Nah, papan dan tembok itu berfungsi sebagai layar. Nah, kalau tanpa papan, tanpa tembok itu ya kalian tidak akan bisa melihat bayangannya. Jadi gambar yang tampak pada tembok atau papan itu atau pada layar itu adalah bayangan nyata begitu. Baiklah, jelaskan ya adik-adik. Berikutnya, oh iya, di sini ada ilustrasi sedikit. Ini adalah bayangan nyata yang dihasilkan menggunakan lensa cembung atau dalam hal ini pakai loop ya. Ini adalah jendela gitu ya di luar sana. Lalu kalau kalian gunakan loop dan kalian tempatkan kertas atau layar apapun di seberang loop ini di sisi yang satunya lagi, nanti akan kalian dapatkan bayangan yang mirip dengan bayangan yang kalian lihat di proyektor itu. Nah, itu contoh dari bayangan nyata. Nah, ini adalah pembentukan bayangan nyata pada lensa gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut lah ya. Nah, kemudian jenis bayangan kedua itu adalah bayangan maya. Nah, ini adalah jenis bayangan yang paling sering kalian lihat, yaitu ketika kalian bercermin. Jadi kalau dalam proses penggambaran nanti bayangan maya ini akan didapat dari perpanjangan sinar pantul atau sinar bias. Jadi bukan langsung dari perpotongan sinar pantul atau sinar biasnya, melainkan perpanjangannya gitu ya. Nah, ciri-ciri yang lain dari bayangan maya itu adalah dia dapat dilihat secara langsung pada alat optik. Ya contohnya pada cermin itu. Jadi kalau kalian bercermin, kalian langsung bisa lihat bayangan kalian. Jadi itu adalah bayangan maya gitu ya. Atau bayangan maya juga nanti bisa dihasilkan oleh alat optik yang lain seperti cermin cembung, cermin cekung, lensa cembung, lensa cekung dan sebagainya.
Bayangan maya ini tidak bisa ditangkap oleh layar, ya. Ya karena sudah bisa dilihat langsung, ngapain juga perlu ditangkap oleh layar gitu ya. Kemudian dalam perhitungan bayangan maya itu jarak bayangannya nanti diberi tanda negatif. Atau kalau kalian nanti setelah perhitungan menghitung jarak bayangan ternyata menemukan hasil negatif, maka itu artinya dia adalah bayangan maya. Ya sebagai ilustrasi lain dari bayangan maya ya ini. Ini kalau kalian melihat benda dengan menggunakan kaca pembesar atau loop ini. Kalau kalian jaraknya cukup dekat dengan benda, ya agak dekat begitu, nanti kalian akan melihat benda itu menjadi lebih besar gitu ya. Nah, bayangan benda lebih besar yang kalian lihat itu sesungguhnya adalah bayangannya gitu, itu disebut dengan bayangan maya oleh loop ini begitu. Jadi bayangan maya itu ya bisa dilihat langsung begitu. Nanti kalau kalian lihat di sini, kalian akan lihat di seberang loop itu benda menjadi tambah besar dan itu adalah bayangan maya. Demikian mengenai bayangan nyata dan bayangan maya. Kemudian ada istilah penyebaran cahaya. Penyebaran cahaya ini nanti digambarkan melalui beberapa sinar begitu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan berkas sinar sejajar, yaitu berkas sinar yang tidak akan pernah berpotongan seperti ini ya, sejajar semua ya. Ini hanya istilah saja biar kalian nanti mengerti, karena ini akan dipakai dalam pembahasan alat-alat optik berikutnya. Yang kedua ada jenis berkas sinar mengumpul atau konvergen. Nah begitu, jadi dia menuju ke satu titik atau boleh dikatakan ini terfokus begitu ya. Ini berkas sinar mengumpul atau konvergen atau menyatu. Nah yang lain berikutnya yang nomor 3 ya kebalikan dari yang mengumpul ini, yaitu berkas sinar yang menyebar, istilahnya adalah divergen. Ya ada yang mungkin ingat dengan film-film Divergent gitu ya. Nah ini filmnya keren loh, kalau yang belum nonton silakan ditonton gitu ya. Nah ini nggak ada hubungannya sama alat optik sih sebenarnya. Baiklah, berikutnya istilah yang masih harus kalian pahami mengenai perbesaran bayangan. Ada istilah perbesaran bayangan nanti dalam membahas alat optik. Perbesaran bayangan itu apa? Yaitu perbandingan antara seberapa besar sih bayangan itu kalau dibandingkan dengan benda aslinya. Ya kalau dibandingkan ya tentu saja bisa sama besar, bisa menjadi lebih kecil, bisa juga menjadi lebih besar. Nah, biasanya nanti perbesaran bayangan dinyatakan dengan angka. Kalau perbesaran bayangan itu yang dilambangkan dengan huruf M ini sama dengan 1, maka ini artinya bayangan benda itu sama besar dengan benda. Artinya bayangannya itu 1 kali atau sama dengan bendanya begitu ya. Misalnya kalau M-nya kurang dari 1. Nah kalau perbesarannya kurang dari 1, maka ini bayangan lebih kecil daripada benda. Atau kita katakan bahwa diperkecil, bayangannya diperkecil. Dengan logika yang sama, maka kalau M lebih besar daripada 1, maka ini bisa dikatakan bayangan lebih besar daripada benda. Atau dengan istilah lain dikatakan bayangan diperbesar. Atau contoh lain yang kita beri angka yang pasti misalnya. Contohnya M sama dengan 3. Apa artinya M sama dengan 3? Ya itu artinya bayangannya besarnya 3 kali lipat lebih besar dari benda. 3 kali lipat itu artinya kalau dia punya tinggi ya tingginya 3 kali lipat gitu ya. Gedenya juga 3 kali lipat begitu. Dan seterusnya. Itu mengenai istilah perbesaran bayangan. Baiklah, itu beberapa istilah yang harus kalian pahami. Jadi kalau kalian merasa belum paham, boleh di rewind dulu, diputar ulang videonya sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu ya ini pemantulan cahaya yang kita bicarakan ini. Pemantulan cahaya. Ada beberapa jenis pemantulan cahaya. Nah, kapan cahaya itu dipantulkan? Cahaya itu dipantulkan kalau dia menemui penghalang begitu ya. Nah, berdasarkan penghalangannya inilah kita membedakan pemantulan cahaya. Yang pertama ada yang namanya pemantulan teratur. Nah, ini contohnya nih ya. Ini ilustrasi dari pemantulan teratur ini. Ceritanya adalah cermin di bawah ini. Nah, muka cerminnya sebelah sini gitu ya. Jadi orang bercermin di atasnya ini. Nah, kalau di cermin ini datang cahaya atau sinar yang seperti ini, maka ini akan dipantulkan secara teratur. Nah, cahaya itu akan mengalami pemantulan teratur kalau dia
mengenai permukaan pantul yang rata, licin, dan mengilap. Tidak harus datar gitu ya, yang penting dia itu rata, licin, dan mengilap, bisa melengkung nanti gitu ya. Nah, contohnya adalah pemantulan pada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, begitu ya. Kemudian pemantulan kedua ada namanya pemantulan baur atau pemantulan terhambur, atau juga ada yang disebut dengan pemantulan diffuse gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi cahaya jatuh pada permukaan yang tidak rata seperti ini. Karena permukaannya tidak rata, maka hasil sinar pantulnya kemana-mana gitu ya. Tidak mau rata seperti ini, tidak mau teratur seperti ini. Ini pokoknya menghambur gitu ya, berbaur gitu. Makanya namanya pemantulan baur, pemantulan terhambur atau diffuse. Nah, ini terjadi kalau cahaya mengenai permukaan pantul yang tidak rata atau kasar. Contohnya kayu, tembok kasar, atau apalah benda-benda lain yang permukaannya pokoknya tidak rata, tidak licin gitu. Nah, pemantulan baur ini sangat penting adik-adik bagi kehidupan manusia. Jadi kalau kalian di siang hari masih bisa melihat benda-benda pada tempat yang tidak kena sinar matahari langsung, contohnya adalah di bawah pohon atau di halaman yang tidak kena sinar matahari langsung, itu kalau kalian bisa lihat benda itu kan berarti kalian masih dapat cahaya. Nah, cahayanya dari mana ya? Cahayanya dari pemantulan baur ini. Jadi cahaya matahari yang secara langsung mengenai beberapa benda yang bentuknya tidak teratur seperti pohon atau benda-benda apalah di halaman itu, jadi itu akan terpantul secara baur atau secara terhambur dan mengenai benda-benda yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, sehingga di siang hari kita masih bisa melihat kemana-mana walaupun pada tempat-tempat yang tidak terkena direct sunlight begitu ya. Nah, itu adalah manfaat dari pemantulan baur ini atau pemantulan terhambur. Nah, kemudian berikutnya kita membahas hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya kalau tidak salah ini juga yang mengemukakan itu sama dengan yang mengemukakan hukum pembiasan cahaya, Snellius kalau nggak salah ya. Ya, tapi yang penting adalah bunyinya ya. Dalam fisika itu kalian harus memahami bunyi hukumnya, jangan menghafal rumusnya, tapi hukumnya pahami. Hukum pemantulan cahaya itu yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu terletak dalam satu bidang datar. Tadi kan sudah kita bahas apa itu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Jadi menurut hukum pemantulan cahaya ini, mereka bertiga itu, si sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu terletak pada satu bidang begitu. Kemudian berikutnya, besar sudut datang atau I sama dengan sudut pantul. Nah, berapapun besar sudut datangnya itu, maka sudut pantulnya sekian. Mari kita tinjau lagi ilustrasi yang tadi. Nah, ini. Jadi ketiga hal ini, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul ini mereka terletak pada satu bidang datar. Nggak mungkin ini ke tempat lain gitu ya. Ini harus, jadi kalau kalian misalkan tempatkan bidang di sini, ini harus mengenai ketiganya itu, maksudnya mereka terletak pada bidang datar begitu. Kalau mereka tidak terdapat pada satu bidang, maka itu sudah menyalahi hukum pemantulan cahaya. Nah, kemudian bunyi hukum yang bagian B ini, yang kedua itu, nah ini sudut datang yang ini besarnya sama dengan sudut pantulnya. Kalau misalkan ini 30 derajat, maka ini juga 30 derajat begitu. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk dipahami ya. Nah, kita mulai bagian dari pembahasan inti di video kali ini adalah pemantulan pada cermin datar. Nah, kita bahas dulu sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Yang pertama, bayangan pada cermin datar itu diperoleh dari perpanjangan sinar pantul. Nah, karena yang berpotongan ini adalah perpanjangannya, maka sifat bayangannya pastilah maya begitu ya. Maya, tegak, dan sama besar. Ini sifat bayangan pada cermin datar. Tegak itu artinya ya kalau bendanya berdiri, bayangannya juga berdiri. Sama besar ya besar bayangannya sama begitu ya. Ini tidak perlu dijelaskan kali ya. Kemudian sifat bayangan berikutnya, dia bertukaran sisi, kiri jadi kanan dan kanan jadi kiri. Coba kalian berdiri depan cermin gitu ya, lalu tunjukkan mana tangan kanan, mana tangan kiri, itu pasti ketukar menurut bayangannya gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah cermin datar. Nah, cermin datar itu digambar
sebagai sebuah garis begitu ya. Untuk memudahkan menggambar, ini digambar sebagai sebuah garis lurus begini. Nah, kemudian karena cermin itu hanya punya satu sisi, maka kita harus mendefinisikan sisi mana yang memantulkan cahaya begitu. Kalau diarsir sebelah kanan begini, maka ya sisi yang sebelah sini nih yang memantulkan cahaya gitu ya. Artinya bendanya taruh sebelah kiri. Kalau arsirnya di sebelah kanan, maka sebenarnya cermin ini menghadap ke kiri begitu, sehingga benda ditaruh di sebelah kiri. Nah, taruhlah ini misalnya bendanya berupa tanda panah begitu. Nah, kita akan mengilustrasikan bagaimana proses terjadinya bayangan pada cermin datar. Nah, yang pertama kita lewatkan sebuah sinar datang ke cermin ini yang melalui ujung benda ini. Sudutnya sembarang lah ya. Nah, dari sinar datang ini kita gambar garis normal cermin, tetapi di ujung dari sinar datang ini begitu ya, pas di ujung sini yang menyentuh cermin ini. Nah, baru kemudian kita gambar sinar pantulnya dengan aturan bahwa sudut datang ini sama dengan sudut pantul. Jadi beginilah proses pemantulan cahaya pada cermin datar. Kita lewatkan satu sinar pada ujung benda lalu dipantulkan ke sini. Nah, itu satu. Nah, agar kita dapat perpotongan, maka kita harus menggambar minimal 2 begitu ya. Kita gambar satu lagi sinar datang. Boleh ke sini, boleh kemanapun, tapi lebih baik lebih mudah kalau kita gambar ini ya, yang lebih gampang, yaitu sinar yang jatuh tegak lurus pada cermin ini. Karena jatuh tegak lurus, maka pantulannya juga tegak lurus begitu ya. Jadi sinar datangnya itu berimpit dengan garis normalnya sendiri, jadi pantulannya juga berimpit dengan garis normal sendiri. Jadi ini sinar datangnya memantul ke arah yang sama, dan semuanya ini lewat di ujung benda begitu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 2 sinar pantul. Sinar pantul yang pertama yang ini, yang di atas, lalu yang kedua yang ini. Lalu kalau kita lihat bahwa ini kalau diperpanjang mereka tidak akan berpotongan. Oleh karena itu kita perpanjang ke belakang begini. Kalau kita teruskan ini sinar pantulnya sendiri tidak akan pernah berpotongan ya. Tapi kita agar dapat perpotongan, kita perpanjang ke belakang. Ya, sinar pantul yang ini perpanjangan yang ini, dan inilah perpotongannya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita lewatkan sebuah sinar di ujung bawah dari benda ini. Kemudian kita juga lukis garis normalnya. Kemudian kita lukis sinar pantulnya sama dengan aturan bahwa sudut ini sama dengan ini, sudut datang sama dengan sudut pantul begitu ya. Dapat satu sinar pantul, yang kedua sama idem dengan yang di atas. Kita lewatkan sinar yang tegak lurus dengan cermin, kemudian dipantulkan juga tegak lurus gitu ya ke arah semula. Ini sama kalau kita lihat ini sinar pantulnya ini juga tidak akan pernah berpotongan begitu. Oleh karena itu kita perpanjang sinar pantul yang ini yang atas dengan yang bawah ini, kita perpanjang ke belakang dan dapat perpotongan di sebelah sini. Nah, kita sudah mendapatkan 2 perpotongan. Satu perpotongan sinar-sinar pantul yang melewati ujung atas, satunya lagi yang melewati ujung bawah. Nah, perpotongan inilah yang menandakan ujung-ujung dari bayangannya. Nah, demikian, itu adalah bayangannya ya. Bayangannya ini digambar putus-putus karena ini juga berasal dari perpotongan perpanjangan gitu ya. Nah, ini melambangkan bahwa bayangannya ini adalah bayangan maya. Nah, kemudian sifat berikutnya dari cermin datar ini adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, ini nih, jarak bayangan ini ke sini sama dengan jarak bendanya ini, demikian. Nah, itu sifat bayangan pada cermin datar. Nah, kemudian berikutnya kasus-kasus yang dibahas pada cermin datar. Kasus-kasus ini maksudnya bentuk-bentuk soal yang mungkin muncul yang berhubungan dengan cermin datar. Yang pertama mengenai jumlah bayangan yang dihasilkan oleh 2 cermin. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, ada 2 cermin datar, salah satu sisinya berimpit, artinya bertemu gitu ya salah satu sisinya gitu. Nah, kemudian kedua cermin itu membentuk sudut alfa satu sama lain. Nah, kemudian jika kita tempatkan benda di antara kedua cermin yang tadi itu yang sudah membentuk sudut alfa itu, maka kita kalau melihat ke arah cermin kita akan melihat
beberapa jumlah bayangan, katakanlah sebanyak n gitu. Nah, pada kasus ini kita diminta untuk menentukan berapa banyak bayangan yang terbentuk. Ya, kita misalkan n gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Ya, mari kita bahas satu persatu. Nah, misalkan cermin yang pertama adalah ini nih, yang biru, garis biru mendatar, yang tidak putus-putus. Ini adalah cermin pertama. Kemudian cermin kedua ini adalah garis biru miring yang tidak putus-putus. Nah, dia membentuk sudut entah berapa ini gitu ya. Kemudian ditempatkan benda, yaitu objek yang warna hitam ini. Mari kita ikuti satu persatu. Nah, objek ini oleh cermin pertama yang mendatar ini akan menghasilkan bayangan ini, bayangan satu. Bayangan satu ini ya. Nah, bayangan satu ini juga akan dianggap benda oleh cermin kedua ini. Nah, ini lihat nih. Maka bayangannya adalah bayangan yang ini, satu aksen ini. Ini lihat, ini adalah garis yang tegak lurus dengan cermin dan jaraknya sama begitu ya. Ini adalah bayangan dari bayangan pertama oleh cermin kedua, menghasilkan bayangan satu aksen begitu ya. Nah, bayangan satu aksen ini juga akan menghasilkan bayangan lagi oleh cermin pertama lagi ini. Ini cermin pertamanya diperpanjang ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini menjadi bayangan satu double aksen. Kemudian bayangan satu double aksen ini akan menghasilkan bayangan lagi oleh cermin nomor 2 ini. Terus ke sini. Jadilah bayangan satu double aksen 3 gitu ya. Nah, dan demikian seterusnya. Kalau kita lihat juga arah sebaliknya tadi, misalnya objek ini oleh cermin kedua menghasilkan bayangan ini, bayangan oleh cermin kedua, diberi nama bayangan 2. Kemudian bayangan ini juga akan dicerminkan lagi oleh cermin pertama, menghasilkan bayangan 2 aksen. Kemudian ini juga akan dicerminkan lagi oleh cermin kedua, menghasilkan bayangan 2 double aksen. Dan seterusnya sampai bayangannya berimpit di sini. Ini bayangan terakhir dari benda pertama dengan benda kedua berimpit di sini. Nah, demikian. Jadi nanti berapa bayangan yang ada di sini? Nah, itu tergantung dari berapa sudut yang ini. Jumlah bayangan yang bisa dihasilkan itu diformulasikan dengan rumus sebagai berikut. Jadi n sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Alfa ini adalah sudut di antara dua cermin tersebut. Demikian. Nah, ini contoh kasus nyatanya begitu ya. Jadi ini ada 2 buah cermin begitu. Ini ditempatkan sedemikian rupa. Ini sudutnya kalau tidak salah ini berapa ya? Ya, menurut ukuran busur ini adalah 90 derajat. 90 derajat ini 0 itu ya. Ini 0, 10, 20, 30 dan sampai 90 derajat ya. Nah, kalau kita hitung tadi 90 derajat, jadi 360 dibagi 90 itu hasilnya 4 dikurangi 1 berarti bayangannya 3. Coba kita lihat nih, benar nggak bayangannya 3? Ya, benar nih, bayangan 1, 2 dan 3. Demikian ya. Silakan kalian coba di rumah. Ini adalah percobaan yang tidak begitu sulit. Kalian hanya memerlukan 2 buah cermin datar dan 1 benda. Begitu. Nah, tentu saja 1 busur untuk mengukur ya. Silakan kalian lakukan percobaannya. Ini hasil. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda terletak di antara 2 cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Berapakah jumlah bayangan yang terjadi? Ya, kakak kira ini bukan soal yang sulit ya, karena perhitungannya gampang. Jawabannya dia tinggal seperti ini. 360 dibagi 60 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 5. Ya, jadi bayangannya ada 5 begitu ya. Kemudian kasus berikutnya itu adalah panjang cermin minimal. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa panjang cermin atau L minimal agar orang yang tingginya H mampu melihat bayangan tubuhnya secara utuh. Ya, di sini panjang cermin minimal diminta ya, karena kalau sepanjang-panjangnya ya pasti bisa lah dia melihat tubuhnya secara utuh. Nah, sekarang minimalnya berapa gitu ya, kalau tingginya H gitu. Nah, bisa dilihat dari ilustrasi gambar. Gambar ini orangnya tingginya misalnya adalah ini berapa nih ya? Ya, jarak dari sini sampai sini 1,5 meter. Lalu dari sini ke
ke sini nih matanya, ini lurus matanya ini lagi 0,1 meter, ini kira-kira 160 cm lah ya, 1,6 meter. Nah perhatikan bagian di bawah mata, ini yang 1,5 ini ya, agar dia bisa melihat kakinya, maka ya ini harus, titik ini harus ada di tengah-tengah tubuhnya, karena ini kalau garis normal digambar di sini kan ya sudut datang sama dengan sudut pantul begitu. Ini pasti tengah-tengahnya. Sehingga bagian cermin untuk melihat bagian bawahnya adalah setengah dari tubuh bagian bawahnya yang di bawah mata. Nah demikian juga bagian di atas mata segini gitu ya. Nah, ini juga kalau kalian bagi dua, ini juga cuma setengahnya gitu ya. Panjang cermin yang diperlukan ya setengah dari bagian atasnya. Sehingga kesimpulannya bahwa total panjang cermin ini minimal agar dia bisa melihat seluruh tubuhnya itu adalah setengah dari tinggi tubuhnya. Nah gampang ya, tinggal berapa tinggi tubuhnya ya tinggal dibagi dua begitu. Nah contoh soal, seorang yang tingginya 176 cm ingin melihat bayangan seluruh tubuhnya di cermin. Berapakah panjang cermin minimal yang harus digunakan? Ya gampang, tinggal bagi dua gitu ya, 88 cm. Jelas ya, itu dua kasus yang tidak terlalu sulit ya. Nah kemudian sudut pantul akhir ini kasus yang juga dibahas pada cermin datar, yaitu sudut pantul akhir. Maksudnya begini, ada dua cermin datar yang mirip dengan tadi lah ya. Dua cermin datar, salah satu sisinya berhimpit, kemudian dia membentuk sudut alfa satu sama lain. Nah tapi sekarang bukan ditempatkan satu benda, melainkan sekarang dijatuhkan sebuah sinar gitu ya. Sinar datang dijatuhkan ke salah satu cermin, kemudian ya pasti akan dipantulkan oleh cermin itu mengenai cermin berikutnya. Nah cermin berikutnya juga akan menghasilkan sinar pantul. Nah yang diminta itu adalah kita disuruh menentukan besarnya sudut pantul pada cermin kedua itu. Ya mungkin belum terbayang, mari kita beri ilustrasi sebagai berikut. Nah ini misalnya cermin pertama, kemudian ini ada cermin kedua. Nah dua cermin ini membentuk sudut alfa. Ini sudut alfa gitu ya. Nah katanya dari cermin pertama itu ada sinar datang. Ada sinar datang. Sinar ini ya, ini adalah sinar datang pertama. Sinar datang pada cermin pertama. Nah kemudian kita lukis garis normal yang melalui ujung dari sinar datang ini. Ini garis normalnya begitu ya. Nah karena sudah ada garis normal, kita sekarang lukis sinar pantulnya dengan aturan seperti tadi, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah kemudian ini adalah sinar pantulnya ya gitu ya, dan ini adalah sudut pantulnya. Nah sinar pantul ini datang ke cermin kedua, sehingga sinar pantul pertama ini juga berperan sebagai sinar datang di cermin kedua gitu ya. Nah sama di sini juga kita gambar garis normal begitu ya. Ini adalah sudut datang pada cermin kedua. Nah setelah itu kita gambar lagi sinar pantul. Sinar pantul bagi cermin kedua dengan aturan sudut pantulnya di sini sama dengan sudut datang yang ini. Gitu. Nah ini juga bukan sesuatu yang sulit ya, cuman adik-adik harus analisis secara bertahap. Misalkan contoh soalnya seperti ini bunyinya. Ada dua cermin datar membentuk sudut 130 derajat satu sama lain. Sinar datang pada cermin pertama dengan sudut 60 derajat. Tentukan besar sudut pantul pada cermin kedua. Nah demikian. Nah kadang-kadang soalnya itu memberi gambar, kadang-kadang soalnya juga tanpa gambar. Ya jadi kalau tanpa gambar, kalian harus menggambar ini sendiri pelan-pelan seperti tadi gitu ya. Ya mari kita jawab. Namun sebelum menjawab, mari kita beri nama. Sudut yang di sini ini kita beri nama beta begitu ya. Sudut satunya lagi di sini kita beri nama gamma. Mari kita ikuti soalnya pelan-pelan. Yang pertama, katanya cermin itu membentuk sudut 130, maka alfanya adalah 130 derajat. Yang ini nih di sini nih, alfa ini 130 derajat begitu ya. Kemudian yang berikutnya yang diketahui adalah sudut datang di cermin pertama.
maka I1 itu adalah 60 derajat ini. I1 60 derajat. Nah, karena I1 60 derajat dan R itu besarnya sama dengan I, maka R1 ini juga besarnya adalah 60 derajat begitu. Kemudian dari R1 60 derajat ini kita bisa menghitung beta gitu ya, karena beta dengan ini adalah bentuk sudut siku-siku, maka jumlahnya 90 derajat. Sehingga beta adalah 90 derajat dikurangi 60 derajat, jadinya 30 derajat. Nah, karena beta ada, alfa juga ada, dan ini membentuk segitiga gitu ya. Kalian sudah tahu bahwa segitiga jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Maka gamma bisa dihitung dengan hitungan sebagai berikut, yaitu 180 derajat dikurangi alfa dan beta gitu ya, yaitu dikurangi 130 derajat dan dikurangi 30 derajat. Hasilnya adalah 20 derajat. Kemudian dari gamma 20 derajat ini kita bisa menghitung I2 ini. Sama, karena ini siku-siku maka I2 nya adalah 90 kurang 20, jadinya adalah 70 derajat. Kemudian R di sini kita hitung ya, karena R ini sama dengan I di sini, maka R besarnya juga 70 derajat. Dan R ini adalah yang ditanyakan, demikian. Sehingga besar sudut pantul pada cermin kedua adalah 70 derajat ini. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak sulit. Tentu saja sebenarnya ini kalau mau dibuatkan rumus cepatnya ya memang bisa begitu, tetapi rumus cepat itu kalau kalian tidak mengerti konsep nanti akan menjadi rumus bingung dan rumus cepat lupa begitu, karena itu akan membebani pikiran kalian. Lebih baik kalian mengerti konsepnya, lalu kalian latih mengerjakan soal, maka kalian dengan sendirinya akan bisa menghitung dengan cepat. Nah, kemudian juga perlu kalian berhati-hati pada soalnya. Nah, di sini kebetulan soalnya menyebutkan bahwa sinar datang pada cermin pertama dengan sudut 60 derajat. Jadi ini langsung sudut datangnya diketahui. Di beberapa soal yang lain kadang-kadang yang disebutkan adalah sinar datang pada cermin dengan sudut 60 derajat terhadap cermin. Nah, kalau 60 derajat terhadap cerminnya, maka yang dimaksud adalah sudut yang di sebelah sini, adik-adik ya. Hati-hati itu perhatikan baik-baik perintah pada soal. Kemudian juga mengenai sudut yang diminta untuk menghitung. Nah, di soal ini yang disuruh menghitung adalah sudut pantul pada cermin kedua. Memang sudah sudut pantulnya disuruh menghitung begitu ya. Kadang-kadang juga disuruh menghitung pada sudut berapa sinar itu meninggalkan cermin kalau dibandingkan dengan cermin kedua gitu. Artinya sudut yang di sini suruh ngitung begitu ya. Nah, sama aja ya, tinggal tambahin satu perhitungan lagi begitu ya, menggunakan prinsip segitiga, prinsip siku-siku, demikian berpelurus dan berpenyiku begitu ya. Nah, itu tidaklah masalah. Nah, kemudian sampai di sini dulu untuk pembahasan bagian pertama begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan kedua, yaitu pemantulan pada cermin cekung begitu. Nah, kemudian bagi adik-adik yang ingin mendapatkan catatan yang baik, nah sebaiknya kalian putar ulang video ini, dan ketika kakak selesai menjelaskan satu halaman, silakan kalian catat, dan itu akan menjadi catatan yang rapi buat kalian untuk kalian pelajari. Jadi mencatat itu juga penting, karena kalau kalian mencatat berarti kalian sudah melihat, membaca sekali, kemudian kalian menulis sekali lagi, itu artinya kalian sudah belajar 2 kali. Asal dengan catatan, ketika kalian mencatat materi itu kalian melakukannya dengan konsentrasi, bukan melakukannya dengan sambilan gitu ya. Kalau kalian sambil ambil HP, ya lihat 1-2 kata, kemudian kalian salin, kemudian kalian ambil HP lagi. Nah, itu tidak ada gunanya kalian mencatat. Nah, ketika kalian mencatat itu kalian usahakan kalimat yang kalian baca itu utuh dan kalian mengerti maksud kalimat itu, baru kalian catat. Nah, itu kalian akan belajar secara double. Nah, ketika kalian mencatat, HP, gadget dan yang lainnya yang bisa mengganggu konsentrasi kalian, silahkan kalian singkirkan terlebih dahulu. Baiklah adik-adik, demikian dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.